Bismillahirrahmanirrahim. Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Kali ini kita akan melanjutkan untuk komposisi fungsi part kedua. Ya, bagi mereka yang belum menyimak mungkin part 1 ya, nah bisa dilihat dulu di link di atas di pojok kanan. Kita akan melanjutkan contoh-contoh soalnya yang sudah dibahas di part 1, yaitu contoh soal 1 sampai 5. Sekarang kita lanjutkan ke bagian ke-6-nya. Contoh soal yang ke-6 ya. Ini seperti kita tahu bahwa fungsi itu syaratnya adalah tidak punya pasangan dan tidak boleh berpasangan lebih dari satu. Ya, jadi secara singkat fungsi didefinisikan setiap elemen anggota domain itu tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi komposisi yang dirumuskan sebagai fungsi yang di dalamnya merupakan fungsi linier 2x plus 1 yang rumusannya adalah 4x kuadrat min 8x plus 5. Ya, jadi ini adalah kalau kita mau buat, ini adalah f dari G yang rumusannya adalah 4x kuadrat min 8x plus 5. Nah, di mana G-nya adalah 2x plus 1. Ya. Nah, yang ditanyakan rumus fungsi f-nya. Kalau f-nya bukan G tapi X, apa rumusnya? Nah, ini bisa kita dekati dengan dua cara. Kalau ini kita tulis fungsi G, Gx sama dengan 2x plus 1, maka X-nya, ya, jadi kita balik 2x, berarti ini kita tulis G aja, G min 1 sama dengan 2x, berarti X-nya sama dengan G min 1 per 2. Ya, G min 1 per 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus FG-nya. Jadi FG sama dengan 4 kali X kuadrat. Nah, X-nya diganti G min 1 per 2 kuadrat. Kemudian dikurang 8x, 8 dikali G min 1 per 2 plus 5. Jadi kita dapatkan ini 4 dari G kuadrat min 2G plus 1, kalau kuadratnya dibuka, per 2 penyebutnya 2 dikuadratkan jadi 4, dikurang ini 8-nya coret aja ya, jadi 4G ditambah 4 dikali 1, 4 ditambah 5. Lalu ini 4-nya juga dicoret. Jadi kita dapatkan G kuadrat min 2G min 4G berarti min 6G plus 1 plus 4 plus 5 berarti plus 10.
Ya, jadi kalau begitu, ini kan Fg. Kalau Fx berarti G-nya kita ganti X. X kuadrat min 6X plus 10. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya adalah yang B. Ya, ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua kita sebelah sini aja tulis ya. Ini rumusnya kita maksa. Jadi F dari 2X plus 1, nah harus kita samakan menjadi 4X kuadrat min 8X plus 5. Nah kita tulis 4 kali 2, 4X kuadrat itu kan 2X kuadrat 2X kuadrat, kalau kita paksakan bentuknya menjadi 2X plus 1 kuadrat. Kalau kita jembrengin kan jadi ini 4X kuadrat. Sudah kita punya 4X kuadrat dikali 2, 2 kali 2X kali 1, 2, 4X plus 1, berarti plus 4. Kita dapatkan di sini dapat 4X, padahal kita harus jadikan min 8, berarti dikurang 12, 12X. Dikurang 12X. Nah, 12 itu 12X. Supaya ada 2X di dalamnya, kita paksa lagi. Kita paksa lagi berubah menjadi 6 kali 2X plus 1. Ya, supaya ada unsur 2X plus 1-nya. Nah, sekarang kita hitung. Ini kalau kita jembrengin kan 4X kuadrat min 4, kok min sih? Plus 4X plus 1. Sedangkan ini kalau kita jembrengin menjadi 12X min 6. Nah, ini 4X-nya sudah ada. Ini 4 dikurang 12-nya. Kan jadi min 8. Sudah cocok. Sementara 1 dikurang 6. Min 5. Min 5 supaya plus 5. Kita tambahkan 10. Nah, kita tambahkan 10 sehingga ini tambahkan 10. Oke. Kan 1 dikurang 6 ditambah 10 kan plus 5. Nah, oke, sekarang ini balik lagi ke sini. Ini turun ke sini ya. Jadi ini F 2X plus 1 adalah 2X plus 1 kuadrat min 6 kali 2X plus 1 plus 10. Kalau ini kita ganti X, berarti ini kita ganti X juga dong. Ini kita ganti X juga. Hasilnya X kuadrat min 6X plus 10. Sama seperti tadi. Ya, hasilnya adalah B. Cuman pendekatannya berbeda. Kalau ini kita menggunakan pemisalan untuk fungsi G, sementara di sini kita memaksakan fungsi dalam bentuk 2X plus 1. Sesuai rumusan di variabel di dalam fungsinya. Oke. Selanjutnya yang ke-7. Contoh yang ke-7 adalah diketahui fungsi komposisi f.g. G ditelan F. Jadi bacanya dari kanan ya. G ditelan F adalah 4X kuadrat min 6X plus 5, di mana fungsi G-nya adalah 2X min 3. Fungsi G-nya adalah 2X min 3, maka fungsi Fx-nya, kita tulis rumus fungsinya, f.g, X adalah fungsi G ditelan fungsi
F. Nah, fungsi G-nya adalah 2X min 3. Ya kan? 2X min 3. Dan ini nilainya adalah 4X kuadrat min 6X plus 5. Yang ditanya Fx, bukan Fg. Ya, jadi kita bisa kerjakan ini seperti cara tadi dengan cara memaksakan ini menjadi bentuk kuadrat. Jadi 2x min 3 kuadrat. Kalau kita jembrengin, kan ini jadi 4x kuadrat min 12. 2 kali 2, 4 kali 3, 12x plus 9. Plus 9. Nah, karena kita punyanya min 6x, supaya min 12-nya jadi min 6, berarti kita tambahkan 6x. Ya kan? Nah, karena ini 6x-nya ingin kita masukkan fungsi 2x min 3, maka 6-nya kita buat 3 kali 2. Jadi kita buatkan 3, jadi plus 3 kali 2x min 3. Nah, ini kan jadi plus 6. Min 9. Ya, dari sini. Nah, ini 4x kuadratnya udah ada. Yang ini sama yang ini kan jadi min 6x. Nah, bagaimana caranya supaya 9 dikurang 9 jadi 5? 9 dikurang 9 jadi 5, ya 9 dikurang 9 kan 0, tambah 5. Berarti ini tambah 5. Nah, dari sini kita rubah bentuknya menjadi Fx. Ini adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Sorry. 5. Selesai. Ada nggak? X kuadrat plus 3x plus 5. Ini jawabannya adalah A. Oke. Nah, ini cara kalau kita paksakan. Berikutnya yang ke-8. Fungsi f dot g adalah rumusnya 4x plus 2, di mana fungsi fx-nya adalah 2x plus 8. Yang ditanyakan adalah fungsi gx. Nah, kita buatkan dulu rumus komposisinya. F dot g itu artinya fungsi g ditelan fungsi f. Gitu kan? Fungsi g ditelan fungsi f. Nilainya sama dengan 4x plus 2. Sedangkan fungsi fx adalah 2x plus 8. Jadi kalau kita tulis kalau fx sama dengan 2x plus 8, berarti fg berarti 2g plus 8. Ya kan? Nah, fg sama dengan, kan ini 4x plus 2. Jadi kita tulis sama dengan 4x plus 2. Berarti 2g sama dengan 4x min 6. Berarti G aja berarti 2x min 3. Jadi rumus Gx-nya, nah kita tulis saja begini. Kita ringkasnya, jadi nulis G-nya diringkas ketika mengolah rumus, hasil akhirnya tampilkan lagi X-nya. Jadi kita dapatkan jawaban C. Ya. Berikutnya yang ke-9. Jika fungsi f sama dengan x min 1, g-nya sama dengan x kuadrat min 7,
maka G.F3 berapa? Nah, ini kita gambarkan pakai diagram aja lebih mudah. Set, set, set. Ya, kalau pakai angka. Nah, di sini kan G.F, berarti F dulu, baru G. Ini F dulu, baru G. Jangan sampai terbalik. Ya, jangan sampai terbalik. G.F yang dimasukkan 3. Domainnya 3. Kalau 3 masukkan ke F, pasangannya siapa? Ada rumus F kan X min 1, berarti 3 min 1. 3 min 1 sama dengan 2. Nah, kalau 2 dimasukkan ke G, rumusnya X kuadrat min 7. Berarti 4 dikurang 7. Berarti hasilnya sama dengan min 3. Ya, jawabannya adalah E. Ya, gampang ya. Nah, jadi kalau diminta pasangan bilangan, masukkan pakai diagram. Akan lebih mudah. X nomor 10, jika fungsinya ada 3. Nah, ini sama juga nih, 3. Ya, kita bikin 3. 1, ini fungsi H, karena f.g.h berarti H dulu ya. Jadi ini H dilanjutkan dengan G, lalu dilanjutkan lagi dengan F. Bayangan dari 3 itu siapa? Ini siapa di sini? Masukkan aja 3 ke H. H rumusnya 5X min 2. Berarti 15 min 2, 13. Masukkan ke G. G-nya ditambah 1, 14. Masukkan ke F. Dikali 2. Berarti 28. Selesai untuk menjawab nomor 10. Mudah bukan? Iya. Kemudian yang ke-11. Ini sama juga, tapi ada rumus yang harus dicari. F-nya berapa? Fx-nya. Ini kan X plus 2 sama dengan X kuadrat plus 1. Cari dulu Fx-nya. Ya. Mau cara dipasangkan boleh, dipaksakan gitu ya. Jadi X plus 2 sama dengan X plus 2 kuadrat. Kalau dijembrengin kan X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, di sini 4X-nya kan nggak ada. Berarti dikurang 4X. Karena ini X-nya 1, berarti 4X plus 2. Nah, kalau dikurang 4X, habis kan? Jadi tinggal X kuadrat, ininya habis, bener X-nya nggak ada. Nah, tinggal 4, ini min 8. 4 dikurang 8 supaya sama dengan 1, berarti ditambah 5 ya. Supaya 9 dikurang 8 jadi 1. Berarti ini juga harus ditambah 5. Sehingga kita dapatkan rumus untuk Fx sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Jadi X plus 2-nya diganti X. Ini X plus 2 diganti X 5. Nah, baru kita cari G.F. G.F-nya pakai diagram. 1. Ini F dulu. Kemudian dilanjutkan dengan G.
Pasangannya 3. Siapa pasangannya? Kalau kita masukkan 3 ke F, maka kita dapatkan 9, 3 kuadrat kan rumusnya ini, rumus F-nya yang bawah ini, yang baru kita dapatkan. Berarti 9 dikurang 12, 9 dikurang 12 ditambah 5 berapa? 2 ya. 2. Jadi 3 oleh fungsi F pasangannya 2, 2 oleh G pasangannya adalah 3X min 1. 3 dikali 2 adalah 6. 6 min 1 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5. Oke. Seperti itu, dan ini barangkali yang terakhir ya. Soal yang terakhir, jika f.g sama dengan 2x min 1 dan gx adalah x plus 1, maka f3 sama dengan berapa? Nah, ini sama juga, kita buatkan diagramnya. 1, 2, 3. Nah, f.g berarti baca dari belakang G ditelan F. Jadi G dulu, dilanjutkan dengan F. Ya, nah rumus G-nya sudah ketahuan, yaitu X plus 1. Yang ditanyakan kalau di sini 3, di sini tuh berapa? Ya kan? Kalau dimasukkan 3 ke F, nah F-nya kan belum tahu, yang tahu itu F.G. F.G. Ini F.G. Rumusnya 2X min 1. Nah, kita cari pasangan G dulu. Berapa X-nya supaya dapat 3 kalau dimasukkan ke G? Jadi X plus 1 sama dengan 3. Tulis di sini X, rumus G kan X plus 1. X plus 1 sama dengan 3. Berarti X sama dengan 2. Berarti ini 2 di sini. Berarti di sini adalah 2. Karena 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk mendapatkan berapa pasangannya ini, kita 2-nya ini masukkan ke fungsi f.g. Rumusnya kan 2x min 1. Berarti 2 kali 2 dikurang 1. Masuknya dari sini ya, dari bawah sini. Jadi 2 kali 2 min 1. 2 kali 2, 4. 4 dikurang 1, 3. Berarti ini jawabannya adalah 3. Ya, demikian cara menyelesaikan fungsi komposisi yang dalam bentuk sederhana. Ya, tapi saya rasa ini cukup membuat kalian memahami ya pengertian komposisi fungsi. Oke, demikian saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di topik lainnya. Salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.